Atas yang sudah terawas. Oke abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa aja jundahu wa hazamal ahjaba wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala bi kitabihil karim ud'u ila sabi rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah, amma ba'du. Nu dipihormat kersana pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair Pasir Batang Manonjaya beserta keluarga jembarna, mudah-mudahan dipaparinan panjang yuswa, manfaat ilmuna, saroleh turunanana, amin. No dipihormat kersana Ketua Umum Himpunan Santri Abadi Miftahul Khair beserta keluarga jembarna, bersami didoakan mudah-mudahan barokah milik rizkina, panjang yuswana, manfaat ilmuna, saroleh turunanana. Segenap rekan-rekan Hisami nu aya di 17 koordinator, baik yang datang langsung atau napi nu mengikuti lewat live streaming, sadayana di pihormat oge didoakeun. Mudah-mudahan rekan-rekan Hisami sadayana manfaat ilmuna. Aparatur pemerintah baik tingkat kabupaten ataupun tingkat kecamatan, tanpa saya beda-bedakan, yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah bisa hadir pada acara yang spektakuler Safari Dakwah Hisami yang keempat. Mudah-mudahan semuanya pulang dari tempat ini membawa hikmah, amin. Terspesial untuk Ketua Majelis Ulama Kabupaten Ciamis Al-Ghani sama ismuhu ta'ziman wa takriman alaih. Mudah-mudahan panjang yuswana oge Ciamis tambah berkah di bawah pimpinan Majelis Ulama Kumantenah, amin ya robbal alamin. Segenap para pimpinan pondok pesantren yang hadir pada malam ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya para pimpinan pesantren menjadi keberkahan tersendiri bagi kami Himpunan Santri Abadi Miftahul Khair. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, teu aya nu pangberat-beratna kanggo simkuring dina wengi ieu kecuali waktos nu ayeuna. Kersana pun guru suantena nuju dipaparinan ku Allah ujian, mantena ngebrehkeun rasa kabingah miwarang simkuring kanggo ngalebetan acara anu kanggo simkuring ini acara akbar. Namun simkuring tetiasa nolak. Mudah-mudahan perintah nu janten guru adalah doa bagi simkuring. Soal bisa etama nomor 2, nu kahiji nama nurut heula kanu janten guru. Mudah-mudahan kunurut kana janten guru Allah melimpahkan ilmu-ilmu anu teu acan kauninga ku simkuring. Nada doa mudah-mudahan simkuring dina ngemban amanah ieu dipaparinan kagampilan kanggo ngadugikeun tausiah, amin ya robbal alamin. Kali perkawis simkuring teu layak upami menolak
Simkuring asli didikan Miftahul Khair. Simkuring lebet ka Miftahul Khair tahun 89. Alhamdulillah etangan tahun mah maksimal cek emutan simkuring dijajabkeun ku kersana pun guru sadaya tahun 99. Asli alumni Miftahul Khair. Jadi pilih taros-taros aya Miftahul Khair teh aya santrian henteu walaranana insyaallah Miftahul Khair merupakan sebuah lembaga pendidikan yang sudah terbukti mencetak kader-kader ulama yang disebarkan di berbagai tempat. Mohon doanya, mudah-mudahan Miftahul Khair semakin berkembang, semakin bermanfaat. Amin. Ya Robbal Alamin. Upami ningali karena tema nu disayogikeun ku para panitia, sinergikan dakwah, rapatkan ukhuwah. Sinergikan dakwah ini sesuai dengan agenda safari dakwah. Apa itu dakwah? Kita akan mencoba bagaimana definisi dakwah dan bagaimana hasil daripada dakwah itu sendiri. Hadirin, dakwah itu mengajak manusia untuk mentaati Allah, mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengajak manusia untuk mentaati Allah, mengajak manusia untuk menjadi hamba Allah. Itu adalah dakwah. Jadi jangan ada salah mengaplikasikan sebuah kata dakwah. Sering orang melakukan dakwah bukan membawa orang untuk mengenal Allah, tetapi membawa orang untuk mentaati Dia yang mengajaknya. Memberikan ceramah kepada umat bukan umat untuk menjadi hamba Allah, tetapi umat harus menjadi umat saya. Sehingga tidak sedikit orang di saat mengajarkan ilmu, kemudian orang tersebut menjadi orang yang jauh dari kita, tetapi dekat dengan Allah. Terasa kita merasa kecewa. Padahal tugas kita adalah membawa orang untuk menjadi hamba Allah, mentaati Allah, bukan mentaati kita. Kalau memang dia sudah taat kepada Allah, itu sudah sebuah prestasi keberhasilan yang luar biasa. Hadirin, tapi tidak mudah untuk berhasilnya sebuah dakwah, itu tidak mudah. Karena yang namanya dakwah, kita itu bertugas membawa orang untuk mengenal Allah. Maka kita sebagai juru dakwahnya harus lebih dulu kenal dengan Allah. Bagaimana kita mau mengajak orang untuk mengenal Allah, sementara kita yang mengajaknya belum kenal dengan Allah. Dakwah itu untuk memanusiakan manusia. Bagaimana kita memanusiakan manusia kalau yang dakwahnya pun ternyata belum menjadi manusia seutuhnya? Inilah yang kadang terjadi ganjalan di masyarakat, saudara. Nu ceramah terus-terusan di mana-mana, mubalik dengan gayanya masing-masing, datang silih berganti, tiap bulan mulud penuh, tiap malam para penceramah datang berbagai metode, berbagai cara, berbagai gaya. Tetapi setelah selesai acara maulid, coba kita lihat hasilnya. Ternyata
hanya sedikit sekali orang yang menjadi insaf dengan adanya ceramah maulid. Hanya sedikit sekali jelema nu teu cager jadi cager, jelema koret jadi bager, jelema nu tara berjamaah jadi berjamaah. Hanya sedikit sekali, padahal tiap malam terus. Apa yang menjadi penyebab? Kita jangan dulu menyalahkan masyarakat. Wahai para alumni Hisami, di saat kita menghadapi kesulitan dalam berdakwah, sulit mendapatkan dukungan, sulit mendapatkan simpatisan, sulit mendapatkan jamaah, jangan dulu menyalahkan masyarakat sekitar kita. Jangan dulu menyalahkan masyarakat yang mendengarkan ceramah kita. Kenapa orang itu tidak mau menurut kepada apa yang kita katakan? Coba introspeksi dulu. Apa yang ada di hati kita di saat kita berdakwah? Apa yang ada di hati kita di saat kita mengajak orang lain untuk menjadi benar? Apakah sudah benarkah diri kita? Kalau hati kita masih kotor, mungkin itulah penghalang sampainya dakwah ke dalam hati masyarakat. Upami ibaratkeun cahaya matahari, ma'ai hari hidayah ke cahaya matahari. Cahaya matahari nu turun menyinari bumi. Sementara para kiai, para ustadz, para ajengan, para mubalik itu adalah cermin yang memantulkan cahaya matahari. Matahari nyorot karena entengna dibalikin. Ketika dicorotkan kanu poek bakal jadi caang, disorotkan kanu iuh bakal jadi panas, bakal caang pantulan tina cermin ketika cerminnya itu bersih. Hidayah Allah itu turun, disampaikan melalui lisan-lisan para kiai, lisan-lisan para mubalik, lisan-lisan para ustaz. Ketika Allah menurunkan ilmu ke dalam hati seorang kiai, kemudian kiai menyampaikannya, memantulkannya, maka hati kiai tersebut harus betul-betul bersih agar pantulan hidayah, pantulan ilmu dari mulut kiai benar-benar bisa menerangi orang-orang yang sedang dalam kegelapan. Kudu jadi emutan. Kunaon ngawuruk minggonan geus tahun-tahun jamaah ngan sakitu teh namahan-namahan. Ulah nyalahkeun jamaah. Wah di urang mah jamaahna ge karoret. Hayang sakalian ngabangun pangwuduan ge hese. Hayang sakalian ngabangun tempat wudu ge kudu sulit. Jangan salahkan jamaah. Coba ingat-ingat hati kita yang diberikan ilmu oleh Allah di saat menyampaikan risalah, di saat menyampaikan dakwah, apakah sudah bersih hati kita dari sifat sombong, dari sifat ujub, dari sifat ria, dari sifat hasud? Kalaupun matahari menyinari bumi, dipantulkan melalui cermin, tapi cerminnya kotor, yakin bukan mentari yang tidak menerangi, tapi enteng numantul kenana kotor. Ketika ilmu Allah disampaikan, bukan tidak benar ilmunya. Ilmu Allah adalah ilmu yang benar, tapi kunaon teu matak mangaruhan kalau didakwahan, teu matak ngageuing kana hate jelema. Nu koret anger koret, nu kabluk anger kabluk, nu ka masjid anger eta deui, nu sejen teu matak ini tertarik. Sadar atau tidak sadar, mungkin si penceramah harus membersihkan kolbunya dulu dari penyakit-penyakit yang bisa menghalangi berkahnya ilmu. Lah hayu we nyalah-nyalahkeun tatangga nu teu daek ka masjid. Tatangga urang mah jelema garoblog gungkul cenah. Sakitu pangajian ngawar-war unggal poe ge make speaker anger we teu daekeun ka masjid.
Coba yang goblok itu tetangganya apa yang ceramahnya kira-kira? Hatinya coba lihat. Bisi dina hati urang. Lihat Rasulullah dalam berdakwah. Rasulullah ketika hijrah ke Taif, apa yang Rasul dapatkan di saat Rasul berhijrah ke Taif? Bukannya sambutan, melayan sambitan. Rasul dilempari, Rasul sampai-sampai diurukan kotoran onta di saat Rasul sedang dalam keadaan sujud. Jibril datang emosi. Ya Muhammad, apa perlu saya ambil Jabal Qubais, saya lemparkan kepada orang-orang Taif? Apa kata Rasul yang mulia? Jangan wahai Jibril, jangan. Sesungguhnya mereka tidak tahu kalau aku adalah utusan Allah. Apa yang Rasul lakukan? Berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka, sungguh mereka itu tidak tahu. Rasul yang dilempari, Rasul yang dikotori, Rasul yang disambiti, tapi Rasul yang berdoa minta ampun untuk umat. Saya tanya pada semua jamaah Hisami, para ustadz, para kiai, para ajengan, sudahkah Anda bertobat untuk tetangga Anda yang belum berjamaah? Sudah pernahkah Anda menangis di keheningan malam nyengcerikan tetangga anu nyeun dosa? Anda jangan merasa bersih karena sudah ceramah. Anda sedang merasa bersih, bebas tugas karena sudah ceramah. Justru ada langkah yang belum Anda lakukan. Apa itu? Tangisilah tetangga Anda yang belum ke masjid. Mereka yang berbuat dosa, Anda kiai yang tobatnya. Mereka yang berbuat salah, kiai yang istighfarnya. Ini akhlak Nabi. Coba lihat akhlak Nabi Musa. Di saat Bani Israel melakukan kesalahan, Nabi Musa yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel yang melawan Allah, Nabi Musa yang minta ampunan kepada Allah untuk umatnya. Ini akhlak. Coba tempuh hai para kiai, coba tempuh. Sering-seringlah berdoa untuk umat, sering-seringlah berdoa untuk tetangga, sering-seringlah berdoa untuk masyarakat. Bila perlu orang yang memusuhi pesantren, orang yang memusuhi masjid, orang yang memusuhi kiai, doakan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh, saudara. Kita harus praktek. Hidup ini tidak cukup dengan amin, betul? Tapi kalau milih presiden, insya Allah cukup dengan amin. Betul? Hidup ini harus kerja keras. Hidup ini harus punya action. Nggak cukup dengan hanya amin. Tapi kalau milih presiden, cukup dengan amin, insya Allah. Ari hayang surga mah teu cukup ku amin. Ari hayang berhasil di dunia teu cukup ku amin. Hei para Hisami, saya khusus kepada para Hisami ini. Rekan-rekan seperjuangan, Anda ingin punya pesantren, Anda ingin punya santri, Anda ingin manfaat ilmu, tidak cukup dengan amin saja. Coba action, coba lakukan. Salah satunya bangun di keheningan malam. Tolong doakan tetangga Anda yang belum sholat, doakan tetangga Anda yang belum ibadah. Mereka itu pinta kepada Allah, semoga Allah mensolehkan tetangga-tetangga kita. Ini yang dilakukan Rasul ketika Rasul ingin Umar bin Khattab masuk Islam. Coba buka sejarah, buka hadis. Umar bin Khattab masuk Islam bukan karena ceramah Nabi. Umar bin Khattab masuk Islam karena doa Nabi. Saat itu ada dua Umar yang betul-betul berpengaruh di Mekah. Yang pertama adalah Umar bin Hisam, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Sering Rasul menangis
Apa yang Rasul inginkan? Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umaroin. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar dua. Ini Rasul contoh bagi kita. Rasul saja tidak hanya mengandalkan ceramah, tidak hanya mengandalkan pidato, tidak hanya mengandalkan pengajian, tetapi justru Umar bin Khattab masuk Islam karena doa Rasulullah. Tuh para kiai, para ajengan emutan. Kadang-kadang orang ngadu goreng yang tetangga anu teu daek ka masjid. Mudah-mudahan nu candaikeun ka masjid hirupna sing bangkrut. Mudah-mudahan nu candai ka masjid sing lumpuh. Itu kadang-kadang doa yang keluar seperti itu. Mudah-mudahan nu candaikeun di jilbab awewe ibu-ibu sing buukna jadi bilatung, sing kasenter gelap. Itu bukan contoh yang baik dan tidak boleh dilakukan. Coba lihat sejarah. Kenapa Nabi Nuh tidak sanggup memberikan syafaat kepada umatnya di saat nanti umatnya minta syafaat kepada Nabi Nuh? Nabi Nuh merasa malu oleh Allah karena sudah mendoakan kejelekan terhadap masyarakatnya. Apa kata Nabi Nuh? Robbi la qadar al ardi minal kafirina dayaro. Doa itu yang menjadikan sebab masyarakat umat Nabi Nuh tenggelam dalam taupan, dikem nepi ka maraot kolobana. Hanya orang yang masuk kapal Nabi Nuh yang selamat. Nabi Nuh mendoakan Robbi la tadar alal ardi minal kafirina dayaro. Saking gesudet dakwah berpuluh-puluh tahun, dakwah sampai ribuan tahun, pengikutnya tenambahan-nambahan, malah Nabi Nuh nyieun parahu diledek, nyebutna Nuh geus gelo, Nuh geus kepaga pikiran. Maka Nabi Nuh emosi, keluar kata Robbi la tagar alal ardi minal kafir dayaro. Ya Allah, jangan kau sisakan dari muka bumi ini untuk orang kafir sedikit pun tempat di bumi ini. Lenyapkan orang kafir ya Allah. Doa itu yang membuat Nabi Nuh malu di saat umatnya minta syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Saya nggak bisa memberikanmu syafaat. Kenapa? Karena saya sudah mendoakan kejelekan untuk umat saya. Kade para kiai orang sok kalepasan, bokat ku keheul teuing ka jamaah, didoakeun mudah-mudahan sing kasen tergelap. Aya nu hajat tetangga urang nangga pongdut, mudah-mudahan sing bangkrut. Coba robah doanya seperti Rasul. Umar bin Hisam, seorang tokoh yang sangat berpengaruh yang sering disebut dengan nama Abu Hakam. Umar bin Khattab, seorang pemuda pemberani, pengikutnya banyak, tukang gulat, tukang gelut, tukang mabok. Teu pernah Nabi ngadoakeun mudah-mudahan eta Umar sing alancur teu. Tapi apa yang Rasul minta? Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar dua. Maka Allah ijabah, yang masuk Islam Umar bin Khattab. Yang Umar bin Hisam menjelma menjadi Abu Jahal. Sok dialajar para kiai. Ulah dugika orang dakwah teh ngagunakeun pangaosan ceramah wungkul, doa sok dipopohokeun, tobat sok dipopohokeun. Belajar dari sejarah Nabi Musa, walaupun orangnya temperamen, orangnya pemberani, orangnya gagah, tapi di saat umat datang kepada Nabi Musa, ya Musa, tolong pintakan ampunan kepada Tuhanmu. Aku sudah tidak kuat lagi menerima ujian yang begitu besar. Nabi Musa kumaha? Langsung anjeunna bertobat. Ya Allah, ampunilah mereka. Cabutlah azab ini ya Allah. Hilangkanlah adab ini. Maka dihilangkanlah adabnya.
umat Bani Israel sekedap mataat berbagi dia gelo deui datang deui azab yang lain geus teu kaduga datang ke Nabi Musa selalu minta ya Musa tolong ampunkan dosa kami kepada Tuhanmu. Apakah Nabi Musa pundung? Ngadoa deui Nabi Musa teh untuk umat. Ini contoh, ini akhlak saudara. Jadi untuk berhasil punya masa, punya jamaah, ulah ngan sakedar ngagunakeun pasehatna letah, ulah ngan saukur tatagenan kana luhurna ilmu, ulah ngan saukur tatagenan jagona baca kitab, tapi urus hate, bisi hate anjeun sombong asa aing pang bisana, bisi hate anjeun sombong asa aing pang bersihna, bisi asa urang pang benerna nempo umat salah kabeh, padahal belum tentu umat itu lebih salah daripada kiai. Siapa tahu kiai lebih salah daripada umat. Ngan kiai mah salah na katutupan ku ilmu na jeung katutupan ku komarana. Jadi salah gitu kanyahoan jongjon we masyarakat leutik masalah saeutik kabongkar kesalahanana. Tapi kiai yang salah kadang-kadang ditutup-tutup kesalahanana. Tong salah orang yang berbuat salah kemudian diperlihatkan kesalahannya, Allah sayang sama orang tersebut. Ketika Anda berbuat salah tapi kesalahan Anda terus ditutup-tutup sampai masyarakat tidak tahu dan Anda tidak bisa tobat, Allah tengah bukakan aib eta bari anjeun teu bisa tobat. Kadang-kadang kesalahan kita leungit ku pedah poho lain pedah tobat, ulah ngaku rasa Allah sayang sama kita, tetapi justru Allah tidak sayang sama kita. Jadi untuk sekedar mengisi waktu, sinergikan dakwah, rapatkan ukhuwah. Hisami datang ke sini untuk berdakwah, insya Allah pulangnya membawa hikmah. Amin. Bersihkan hati agar ilmu yang kita sampaikan betul-betul masuk ke dalam kolbu jamaah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.